Sebentar lagi, anak-anak kita, para pelajar di seluruh Indonesia, baik itu TK, SD, SMP, maupun SMA, akan mulai memasuki tahun ajaran yang baru pada tingkat sekolah mereka masing-masing. Ada yang baru saja naik kelas dari kelas 7 ke kelas 8, dari kelas rendah ke kelas yang lebih tinggi, dan juga ada yang baru saja masuk ke dalam jenjang pendidikan yang baru setelah lulus dari jenjang pendidikan sebelumnya. Dari TK ke SD, SD ke SMP, maupun SMP ke SMA. Ini akan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi seorang siswa, terlebih lagi bagi siswa yang baru saja masuk ke jenjang sekolah berikutnya. Sebagai guru dan orang tua, di tahun yang modern seperti ini seharusnya memiliki perspektif yang baru tentang pendidikan yang sudah tertanam sejak kita kecil dahulu. Dulu, sebagian orang tua, mungkin hampir rata-rata orang tua, ingin menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah negeri favorit, entah karena prestasi akademiknya maupun prestasi non-akademiknya. Namun, saat ini, image sekolah favorit itu perlahan-lahan mulai dihilangkan karena muncul sebuah sistem baru dari pemerintah yang tidak lagi mengadakan ujian nasional sebagai alat ukur untuk sebuah kelulusan. Dan sekolah favorit tidak lagi bisa menjadi sekolah favorit karena alat untuk mengukur sebuah prestasi yang dahulunya berupa ujian nasional ditiadakan. Sehingga muncullah metode baru dalam penerimaan siswa yang sekarang ini disebut dengan zonasi. Nah, zonasi inilah yang membuat arah pendidikan mulai berubah. Sekolah yang tadinya merupakan sekolah favorit karena untuk masuknya harus menggunakan nilai yang tinggi, sekarang tidak lagi menjadi 100% sekolah yang hanya bisa dimasuki oleh siswa-siswa yang nilainya tinggi. Nantinya, 50% akan dimasuki oleh siswa-siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah yang dulunya menjadi sekolah favorit tadi. Sisi baiknya adalah akhirnya semua siswa memiliki kesempatan untuk bersekolah di tempat yang dekat dengan rumahnya, yang pada akhirnya pemerataan pendidikan bisa tercapai. Ya walaupun tentunya akan ada yang tidak setuju dengan sistem zonasi ini, terutama mereka yang memiliki rumah cukup jauh dari zona sekolahnya. Cara penerimaan siswa baru berubah dan cara belajar yang diinginkan oleh pemerintah sekarang juga berubah. Nilai yang dulunya menjadi tanda bahwa seorang siswa dicap pintar ataupun kurang pintar, sekarang tidak lagi menjadi acuan utama. Nah, guru, orang tua harus mengubah mindset ini yang dulunya mengidolakan nilai sebagai tolok ukur pencapaian menjadi nilai itu bukan segalanya. Banyak hal yang sebenarnya lebih berarti daripada sebuah nilai di atas kertas. Bukan berarti nilai itu tidak penting ya. Penting, cuma ada hal yang seharusnya lebih banyak didapatkan di sekolah ketimbang hanya mendapatkan sebuah nilai. Misalnya, bersalaman dengan gurunya ketika bertemu, berbagi makanan sesama teman, menjenguk teman saat sakit, bekerja sama dalam mengerjakan piket kelas, mengantri, hidup bersosial bersama teman-teman, dan masih banyak hal positif lainnya yang bisa didapatkan daripada hanya fokus kepada sebuah angka di atas kertas saja. Dan ini sejalan dengan 6 dimensi profil belajar Pancasila yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini. Mari kita belajar untuk lebih memahami siswa. Jangan terlalu banyak membanding-bandingkan kehidupan kita sebagai guru dan orang tua pada zaman dahulu. Kehidupan telah berubah. Zaman telah berganti. Ingat, jangan jadikan anak sebagai alat untuk mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Berpihak kepada anak mulai hari ini. Anak adalah pemangku kepentingan yang paling utama, tapi paling tidak berdaya dalam ekosistem kita.